Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let introduce myself. My name is Dina Tazkia Salsabila. You can call me Dina, NPM 2441104. I am from Management Program Studi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Here I will explain about theory, basic perspective, and conceptualization of leadership. Pengertian umum kepemimpinan atau leadership adalah kepemimpinan adalah proses dinamis di mana seorang mempengaruhi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Menurut Gary Young, kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain agar mereka memahami dan menyetujui apa yang harus dilakukan serta bagaimana melakukannya. Kemudian ada menurut Peter G. Northus, kepemimpinan adalah proses di mana individu mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dari definisi ini terlihat bahwa kepemimpinan mencakup pengaruh, proses sosial, dan tujuan bersama. Theory of leadership atau teori kepemimpinan berkembang dari waktu ke waktu, dari pendekatan sederhana hingga kompleks. Yang pertama ada Great Man Theory atau teori orang besar. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin dilahirkan bukan dibuat. Ciri utamanya yaitu kepemimpinan dianggap sebagai bakat alami, biasanya dikaitkan dengan tokoh besar dalam sejarah. Kelebihannya menekankan pentingnya kualitas individu. Kelemahannya mengabaikan faktor lingkungan dan pembelajaran. Yang kedua ada trait theory atau teori sifat. Teori ini menekankan bahwa pemimpin memiliki sifat tertentu yang membedakan mereka dari orang lain. Sifat utama seperti kepercayaan diri, kecerdasan, integritas, dan ketegasan. Kelebihannya mudah dipahami dan kelemahannya tidak semua orang dengan sifat tersebut menjadi pemimpin yang sukses. Yang ketiga ada behavior theory atau teori perilaku. Teori ini berfokus pada apa yang dilakukan pemimpin, bukan siapa mereka. Dua orientasi utama seperti task-oriented atau berorientasi tugas dan people-oriented berorientasi hubungan. Kelebihannya adalah dapat dipelajari dan dilatih, dan kelemahannya adalah tidak mempertimbangkan situasi. Kemudian yang keempat ada contingency theory atau teori kontingensi. Dikembangkan oleh Friedrich Fiedler, teori menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada kesesuaian antara gaya pemimpin dan situasi. Faktor situasi seperti hubungan pemimpin dan anggota, struktur tugas, kekuatan posisi. Yang kelima ada situasi leadership teori. Dikembangkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard. Intinya, pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan tingkat kesiapan, maturity, bawahan. Gaya kepemimpinan yaitu telling, selling, participating, delegating. Yang keenam ada Path Goal Theory. Dikembangkan oleh Robert Halls. Pemimpin membantu bawahan mencapai tujuan dengan memberi arahan, menghilangkan hambatan, dan memberikan motivasi. Yang ketujuh ada Transformational Leadership Theory. Pemimpin menginspirasi perubahan besar dan meningkatkan motivasi bawahan. Sebagai ciri visioner, karismatik, mendorong inovasi. Yang kedelapan ada Transactional Leadership Theory. Fokus pada hubungan pertukaran, yaitu reward atau imbalan dan punishment, hukuman. Yang kesembilan ada Servant Leadership Theory. Pemimpin berfokus pada melayani kebutuhan anggota. Sebagai ciri, empati, mendukung perkembangan individu, dan mengutamakan kesejahteraan tim. Kemudian ada Basic Perspective of Leadership. Perspektif dasar kepemimpinan. Perspektif dasar menjelaskan bagaimana kepemimpinan dipandang dari berbagai sudut. Yang pertama adalah leadership as a process. Kepemimpinan sebagai proses. Kepemimpinan adalah proses interaksi antara pemimpin dan pengikut. Sebagai ciri, dinamis, berkelanjutan, dan melibatkan komunikasi. Yang kedua adalah leadership as influence. Kepemimpinan sebagai pengaruh. Inti kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain. Jenis pengaruhnya ada persuasif, inspiratif, dan formal atau berbasis jabatan. Yang ketiga ada leadership as a relationship. Kepemimpinan sebagai hubungan. Kepemimpinan melibatkan hubungan sosial antara leaders atau pemimpin dan followers atau pengikut.
Keberhasilan kepemimpinan bergantung pada kualitas hubungan ini. Yang keempat adalah leadership as a system, kepemimpinan sebagai sistem. Kepemimpinan dipandang sebagai bagian dari sistem organisasi yang melibatkan struktur, budaya, dan lingkungan. Leadership yang kelima adalah leadership as transformation, kepemimpinan sebagai perubahan. Kepemimpinan dilihat sebagai alat untuk menciptakan perubahan dan inovasi. Kemudian ada conceptualization of leadership, konseptualisasi kepemimpinan. Konseptualisasi adalah cara memahami dan merumuskan kepemimpinan secara teoritis dan praktis. Yang pertama ada elemen utama kepemimpinan, yaitu leadership atau leader atau pemimpin individu yang mempengaruhi orang lain. Kemudian ada followers atau pengikut individu yang dipengaruhi. Kemudian ada influence, pengaruh, kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain. Kemudian ada goals atau tujuan hasil yang ingin dicapai bersama. Kemudian ada yang terakhir ada konteks, lingkungan atau situasi di mana kepemimpinan terjadi. Yang kedua ada dimensi kepemimpinan. Kepemimpinan dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu dimensi individu, sifat dan karakter pemimpin, dimensi perilaku, tindakan dan gaya kepemimpinan, dimensi situasional, kondisi lingkungan dan organisasi. Kemudian ada dimensi relasional, hubungan antara pemimpin dan pengikut. Kemudian yang ketiga ada model konseptual kepemimpinan. Model kepemimpinan umumnya mencakup input, karakteristik pemimpin dan situasi. Kemudian ada proses, interaksi dan pengaruh. Kemudian ada output, kinerja, kepuasan, dan pencapaian tujuan. Yang keempat, kepemimpinan dalam konteks modern. Dalam era modern, kepemimpinan berkembang menjadi digital leadership, memanfaatkan teknologi, global leadership, menghadapi lintas budaya. Kemudian ada adaptive leadership, mampu beradaptasi dengan perubahan. Perbandingan teori, perspektif, dan konseptualisasi. Yang pertama ada aspek fokus. Pada aspek fokus, teori kepemimpinan menitik beratkan pada penjelasan ilmiah mengenai bagaimana kepemimpinan terjadi, berkembang serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Teori berusaha menjawab pertanyaan, mengapa dan bagaimana kepemimpinan dapat efektif. Sementara itu, perspektif kepemimpinan lebih menekankan pada cara pandang atau sudut pandang dalam memahami kepemimpinan. Perspektif tidak selalu menjelaskan secara ilmiah, tetapi memberikan kerangka berpikir dalam melihat fenomena kepemimpinan dari berbagai sisi. Adapun konseptualisasi kepemimpinan berfokus pada menyusun kerangka pemahaman yang sistematis. Konseptualisasi digunakan untuk menggambarkan hubungan antar unsur dan dalam kepemimpinan seperti hubungan antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Kemudian ada aspek tujuan. Dari segi tujuan, teori kepemimpinan bertujuan untuk menjelaskan konsep, prinsip, dan mekanisme kepemimpinan secara ilmiah. Teori juga digunakan untuk memprediksi serta menguji efektivitas suatu gaya kepemimpinan dalam berbagai kondisi. Perspektif kepemimpinan bertujuan untuk memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami kepemimpinan. Dengan adanya berbagai perspektif, seseorang dapat melihat kepemimpinan secara lebih luas dan tidak hanya terpaku pada satu cara berpikir. Kemudian ada aspek contoh. Dalam aspek contoh, teori kepemimpinan dalam dilihat dari berbagai jenis teori seperti trait teori yang menekankan bahwa pada sifat pemimpin, serta behavior teori yang menekankan pada perilaku pemimpin dalam memimpin. Pada perspektif kepemimpinan, contoh yang sering digunakan adalah kepemimpinan sebagai bentuk pengaruh dan hubungan antara pemimpin dan pengikut. Perspektif ini menekankan bahwa pemimpin tidak hanya dipisahkan dari interaksi sosial. That's all from me. Thank you very much for your nice attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.